dengan menggunakan dua konsep, yaitu margin pengaman dan margin pengungkit. Kalau tadi titik impas kan cuma satu poin saja, misalnya Q-nya sama dengan 100, cuma gitu toh. Lah, untuk menghindari resiko, Q-nya jangan 100, Q-nya mungkin 90 sampai 110. Jadi ada jaraknya, tidak cuma satu angka saja, tapi ada beberapa, 90 sampai 110 misalnya. Caranya dengan menggunakan margin safety atau margin pengaman. Ini mengumpulkan unit yang terjual atau diharapkan terjual atau pendapatan yang dihasilkan atau diharapkan untuk dihasilkan yang melebihi volume titik impas. Margin pengaman dipandang sebagai ukuran kasar resiko. Jika margin pengaman adalah jumlah penjualan, maka resiko kerugian akan lebih kecil jika margin pengamannya besar. Margin pengaman sama dengan target pendapatan dikurangi BIP. Margin pengaman apa? Contohnya gini aja. Kalau margin pengaman di halaman 438 ada tingkat pengungkit. Misalnya unitnya itu perusahaan menjual 200 unit, titik impasnya 200, dan perusahaan saat ini menjual 500, maka margin pengamannya adalah 300, yaitu antara 500 dan 200. Jadi kalau margin itu ada selisih, ada range-nya, ada jaraknya. Pokoknya enggak cuma satu angka, tapi ada batasnya. Seperti itu. Contohnya ini saja. Target pendapatannya adalah 500, titik impasnya adalah 200, maka margin pengamannya 300, semacam itu. Nanti coba dibaca-baca lagi. Ada juga yang disebut pengungkit operasi atau operating leverage, berkaitan dengan bauran relatif dari cost tetap dan cost variabel. Cost variabel akan turun, maka margin kontribusi per unitnya meningkat, maka labanya akan meningkat. Pengungkit operasi merupakan penggunaan cost tetap untuk menciptakan perubahan persentase laba lebih tinggi saat aktivitas penjualan berubah. Pengungkit operasi akan tinggi, maka penjualannya turun dan labanya juga akan turun. Ini rumusnya. Tingkat pengungkit operasi sama dengan margin kontribusi dibagi laba. Untuk perhitungannya sebentar. Jika cost tetap digunakan untuk mengurangi variabel cost, maka margin kontribusinya akan meningkat. Kalau laba kontribusinya turun, tingkat operasinya meningkat, maka resikonya meningkat. Jika resiko bertambah, maka potensi laba akan bertambah. Jadi kalau ingin mendapatkan laba yang besar, maka harus menerima resiko yang besar juga. Ini adalah perhitungannya, nanti silakan dibaca lagi. Kemudian analisis CVP dan perhitungan cost berdasarkan aktivitas. Analisis CVP konvensional fokus pada jumlah unit sebagai pemicu cost dan penjualan. Sesuai dengan tradisional product costing system, alokasi cost berdasarkan satu pemicu cost, yaitu tingkat volume. Namun hal ini menyebabkan kesalahan penafsiran. Solusinya dengan menggunakan sistem kalkulasi cost produk berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Activity based costing ini cost-nya dibagi berdasarkan tingkat unit dan non-unit. ABC mengakui
bahwa beberapa kos berubah tergantung pada jumlah unit yang diproduksi. Ini juga mengakui non-unit adalah tetap berkenaan dengan volume produksi dan juga penggerak aktivitas lainnya. Dan ini macam-macam kos dalam ABC, ada penggerak aktivitas tingkat unit, penggerak aktivitas tingkat batch, penggerak aktivitas tingkat produk, yaitu jam rekayasa atau engineering hours. Sebentar. Ini rumusnya semuanya silakan dibaca lagi, sepertinya akan kita bahas kembali ini minggu depan. Ya, karena ini kan kalau nggak dibahas rumus itu susah. Betul. Kita bahas lagi bersama teman-teman yang lain, insya Allah minggu depan. Udah, terima kasih.